Yang kami hormati Ibu Satker, Bapak Pokok, Ibu stakeholder, termasuk pembinaan dalam program ini yang akan kita satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu, warga Kelurahan Biau. Insyaallah sebentar kita akan mendengarkan apa yang sering saya sampaikan pada pertemuan pada lalu. Alhamdulillah, saya selaku pemerintah Kelurahan Biau sangat merasa bahwa program untuk penataan pemukiman kumuh kita mendapat proyek atau pembagian rezeki untuk kita. Kenapa saya sampaikan Bapak dan Ibu? Saya sebagai warga Biau dan 5 tahun memimpin sebagai lurah, suatu hal yang sangat terberat yang saya hadapi adalah tentang penataan pemukiman yang menjadi sumber persoalan. Alhamdulillah yang ada sekarang ini Bapak dan Ibu yang tempat tinggalnya paling banyak di kompleks di lingkungan 4, 5, dan 6. Setelah tadi sambutan dari Lurah Biau, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara sosialisasi program nasional penanganan pemukiman kumuh di Kota Gorontalo yang dalam kesempatan kali ini akan dibawakan langsung atau akan disampaikan langsung oleh Kepala Satker Bankin PU Provinsi Gorontalo. Oleh itu, untuk menghemat waktu, kami persilahkan dengan komandan. Makasih, saya di bawah saja ya. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Duni Isa selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Gorontalo. Kami dari Kementerian PU, terutama Dirjen Cipta Karya, fokus penanganan program kami adalah penanganan kawasan pemukiman kumuh. Next, Evi. Mungkin Bapak Ibu tanya, kumuh itu seperti apa? Nah, saya tidak mungkin menjelaskan secara teori yang mungkin Bapak Ibu agak berat mikirnya. Yang pasti, kenapa satu permukiman itu dikatakan kumuh? Awalnya permukiman itu bagus, terus lama-lama menurun kualitasnya. Tadinya salurannya bagus, lama-lama jadi tempat genangan, tempat buang sampah. Itu kan menurun kualitas lingkungannya. Tadinya udaranya bagus, tidak ada bau-bau yang semerbak harum wangi. Ini sudah ada bau-bau yang tidak, itu pun mempengaruhi kesehatan Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan tersebut. Tahun ini kita masuk di 2 lokasi, Biau dan Biawao sebagian. Anggarannya 4.561 juta. Itu sudah ada di PA-nya. Jadi bukan cerita lagi akan dicari, anggarannya sudah ada Pak. Jadi saya kalau mengusulkan itu, kami Cipta Karya tidak mau menjanjikan sebelum uangnya ada. Jadi berapa kali kita datang, ini kita ambil data yang dibuat oleh Pemda sendiri, Pemda Kota. Kenapa ini masuk Biau-Biau di SK kawasan kumuh yang ditandatangani Pak Wali Kota tahun 2014 Pak Marten Taha itu, luas Biau-Biau ini paling besar, 159 hektar, dan masuk kawasan prioritas pertama. Kalau Sendeng hanya 29, Bugis hanya sekitar 40-an. Paling besar 2 ini. Nih, 159
hektar. Untuk Biawau ini kan dianggarkan 4,5 M. Dengan penanganan prioritas itu di saluran. Memang kita akan membuat jalan juga, jalan lingkungan, tapi kita prioritaskan di saluran. Memang mungkin yang terakhir Bapak sebutkan itu belum sempat tercover keseluruhan di hitungan yang sudah ada. Tapi bisa kita dahulukan dulu itu, biar nanti jalur-jalur untuk jalan paving stone tadi yang dikurangi. Jadi itu sifatnya masih fleksibel Pak. Kita tetap prioritaskan dulu untuk penanganan banjir salurannya. Ya, itu pertama. Terus kedua Pak, kenapa kami belum sempat hitung? Karena ketika kami lihat di situ ada kondisi salurannya masih baik. Hanya permasalahannya dia tertimbun lumpur. Jadi mungkin kita karena prioritas di kita itu Pak, kalau bisa hanya ada pembuatan baru ataupun kalau ada rehabilitasi itu kalau memang kondisi infrastrukturnya yang sudah rusak. Jadi kalau masalahnya hanya tertimbun, mungkin diharapkan kerjasama dari Bapak, dari masyarakat bisa dibersihkan kira-kira. Kalau masih penanganan, ya kalau penanganannya masih bisa dibersihkan, diangkat saja lumpurnya. Tapi kalau memang dibutuhkan dibongkar dan dibuat baru, mungkin kita akan cover dengan anggaran yang tadi. Tahun berapa? Oh, 2008 bisa, sudah bisa kita. Iya. Yang penting tidak boleh masih yang 2012. Iya. Minimalnya dia 5 tahun. Oh, BNPM ya? Tapi sudah habis diperiksa. Yang ini. Yang salurannya itu jauh. Boleh baru cuma penutupnya itu masih bagian. Iya. Nanti akan disurvei kembali Pak, insya Allah. Yang sini ya. Ini ya. Iya, yang pasti itu tadi ya Pak, sifatnya fleksibel. Kita prioritaskan dulu penanganan banjirnya. Nanti kalau memang itu sudah selesai tertangani, baru kita lakukan pekerjaan jalan. Jadi kemungkinan besar kalau memang masih butuh Lurah Biau yang telah Ibu Kepala Sekir Bangkit Provinsi Gorontalo, kami hormati Bapak Ibu pimpinan kolektif BKN Kelurahan Biau dan Kelurahan Biawau yang tempat hadir, Bapak Kapolri, Ibu tokoh masyarakat, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, ya, serta rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan juga mengajak untuk kita semua mensyukuri ini bahwa dari sekian banyak kelurahan ya, dari 6 kelurahan yang sudah disahkan oleh Wali Kota untuk penanganan kumuh ya, yang sudah ada SK-nya, alhamdulillah yang bisa segera ditangani adalah untuk Kelurahan Biau dan Biawau ya, kawasan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menghilangkan kekumuhan ini dan terus berlanjut dan tidak menjadi suatu program yang berulang. Harapannya memang pemerintah pusat sampai 2009 itu 0% kawasan kumuh. Dan program ini sebenarnya juga sudah diluncurkan oleh Bappenas ya, dan insya Allah tadi Ibu Yuni dan Pak Satker sudah menyampaikan uangnya sudah ada di dipo beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala lagi sehingga bisa ini berjalan paling tidak di awal April nanti ya. Mudah-mudahan, dan kami berharap Bapak Ibu terutama pimpinan kolektif BKN untuk mendukung kegiatan ini ya, walaupun ini akan dilakukan secara kontraktual, kita berharap ini tetap bisa didukung dan kami pun di PNTM akan mendukung itu ya, dan kegiatan-kegiatan kita memang arahan dari pusat yang akan meminta untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan terutama di kegiatan penanganan kumuh ini. Di Ibu, insya Allah kita tidak akan tumpang tindih ya dari kegiatan-kegiatan di PJN BKN juga ya, semoga nanti kita bisa melihat ketika ada kegiatan ini kita sinkronisasi kegiatan di lapangan. Saya sendiri sudah berulang-ulang kali, kalau hujan banjir bawah lagi itu pasir. Insya Allah itu jalur sudah jadi jalan. Kami mohon diperhatikan itu di
Lingkungan 1 Bu. Iya, lingkungan 1. Itu jalan. Iya. Sekarang ini Bu, saya lewat di kamar, air sudah di buku-buku. Kalau hujan sudah 2 hari 3 hari begini, kami sudah tidak bisa lewat lagi di jalur itu atau di jalan itu. Terutama anak-anak yang masuk ke taman pengajian. Mohon perhatian dari Bapak Ibu. Ya. Iya, lingkungan 1 Jalan Gunung Pilong Kabila. Itu yang Ya, lingkungan 1. Jadi tukaran lagi. Dia akan luas. Ini lurus Pak. Saya data dari kota ini kami dapat. Mungkin Ibu belum survei ke sana. Sudah. Oh ya, kalau sudah alhamdulillah. Tapi di sini tidak tersentuh Pak, Lurah. Ini ada. Oh iya, terima kasih. Jalur, oh iya. Terima kasih, terima kasih. Iya. Iya benar itu benar. Oh iya, terima kasih. Saya punya rumah ini. Nah itu ada air, soal buku-buku air berarti Pak Lurah di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah dan fasilitator. Masalah di pasar, ya memang itu kemarin memang sudah ada dana yang keluar dari 2KP kemarin ya. Itu sudah pembersihan karena anggaran kemarin tidak cukup. Jadi dia sudah masuk di anggaran pembersihan, termasuk pembersihannya. Memang kendalanya itu di situ. Kendalanya yang paling besar itu di pasar itu. Semua kotoran apa, memang kemarin itu sampai pekerja-pekerja yang masuk ke dalam saluran itu. Tapi toh karena ya malum ya masyarakat situ belum ada kesadaran kemarin itu. Semua kotoran apa semua. Jadi setiap saluran masing-masing menutup kapling mereka, jadi tidak ada jalan keluar air. Itu masalahnya. Terus masalah jalur, memang kemarin itu saya ajukan waktu P2KP kemarin itu, karena di situ banyak yang sudah lubang ya. Sampai Pascal kan sering-sering pertama P2KP saya di situ ya. Sering itu masuk keluar situ itu Pascal semua ya, fasilitator. Jadi di situ itu butuh jalan setapak Bu, kalau bisa. Iya Pak. Jadi mohon Pak Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa September harus selesai. Jadi kalau ada permasalahan di lapangan, tim pusat datang. Karena kalau insya Allah kontraktornya juga kan kami pilih yang qualified, yang punya kompetensi lah. Itu kan lelang, tapi lelang di internet. Insya Allah awal April ini sudah kontrak. Terutama untuk pekerjaan bongkaran awalnya. Pasti di pasar dulu yang kami mulai action dari situ. Karena kan sumbernya dari situ dan ordernya ke kantor lurah sini kan yang besarnya. Itu harapan kami, alhamdulillah respon dari Pak Lurah, masyarakat bagus. Karena kami masuk di kota Gorontalo ini dari 2004 pernah. Saluran yang kami bangun sudah jadi halaman rumah orang yang di Sienteng. Saya ingat sekali, makanya begitu kita mau ukur lagi Sienteng, kita cari saluran yang kita bangun sudah ditutup jadi pekarangan. Yang perasaan di sini ada fotonya, sudah ada rumah. Terus tujuan kami juga ini setelah kami tata, kebersihannya dijaga. Jangan setelah kita bangun kembali lagi ke WC terbang, tapi bukan terbang di dalam. Terus kerja baktinya Pak Lurah, kalau kita sudah bersihkan, tolong kegiatan kerja bakti. Memang di Indonesia, seluruh Indonesia kerja bakti sudah mulai luntur karena kesibukan masing-masing. Kalau jalur-jalurnya insya Allah sebagian kita kerjakan. Jadi
Ini program turun Bapak Ibu, sumber dananya dari APBN, dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan ke negara dikembalikan lagi untuk Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada istilah lobby dari si A, si B, si C, tidak ada. Ini anggaran pemerintah pusat dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemda Kota, bahwa Biau-Biau ini luasan hukumnya terlalu luas, 159 hektar. Padahal dari segi kalau untuk pemberdayaannya nanti P2KP ya, karena kita hanya menata infrastrukturnya. Untuk masalah pendapatan kami PU tidak berkewenangan di situ. Mungkin P2KP. Cuman saya harapkan di P2KP, PNPM ya sekarang, untuk tidak masuk di kawasan tersebut kalau ada program kegiatan. Karena jangan sampai ada satu masuk situ menghambat ruas yang lain, malah jadi kita terhambat. Ya maksud terima kasih. Insya Allah bertemu kembali. Kalau toh bukan saya lagi nanti, karena kami kan PNS pusat, satu waktu bisa pindah, tapi insya Allah siapapun yang akan melaksanakan baik dari kami itu tetap bertanggung jawab, karena kita yang dituntut kerja kita hasil pemanfaatannya, bukan sekedar kita bangun proyek yang asal jadi, yang tidak menghasilkan manfaat untuk masyarakat. Makasih, demikian dari kami, dari saya selaku Kepala Satuan Kerja, Ibu Luni Bisa. Ini staf kami ada Ibu Febrianti Lasantu, kebetulan bapaknya BKM juga ya, di tenda. Kalau saya dulu bapak saya Amir Jola Isa almarhum. Ya, jadi saya orang Gorontalo, jadi mau ini. Kalau ini sudah bagus, tambah rusunawa lagi di pasar situ, berubah pasti. Karena di pasar itu kan banyak yang menempati bukan yang mempunyai lahan di situ. Kami membangun bukan menggusur Bapak Ibu. Kalau toh rusunawa itu jadi, itu hanya direlokasi sebentar, kayak pohon itu kan sudah jadi. 2 pin blok bagus, itu sudah 2.000 masyarakat miskin yang mau menempati rusunawa. Ya kayak apartemen, tapi dia ada dapur, ada kamar, ada ruang jemur, ada kamar mandi. Itu rencananya di pasar Biau situ. Kami juga lagi menunggu tim dari pusat untuk survei. Cuman masalahnya lahannya dimiliki Pemda di situ hanya 500 meter. Kalau membangun 1 pin blok itu rugi. Kalau perhitungan biaya mobilisasi tiang pancangnya apa, jadi belum ada kepastian. Tapi dari Pemda Kota sudah mengusulkan kalau rusun dibangun di pasar situ, pasti wajah kawasannya berubah ya. Karena itu kan flat, terus dari masuk cantik lah, kayak di mana ya? Nggak usah Singapura, Jakarta, tapi yang sudah Jakarta. Cuman biaya sewanya itu biasa 100.000 per bulan. Ya, murah. Tapi khusus masyarakat yang tidak punya rumah. Bukannya udah punya rumah terus mau di situ lagi. Itu kan khusus masyarakat yang pendatang, yang sudah menikah tapi belum punya rumah. Ya, insya Allah kita berdoa karena lagi usahakan, karena itu anggarannya 31 miliar kalau jadi, lumayan itu. Siapa tahu kan